Bertanya tentang masalah tahlilan. Ya, kita katakan bahwasanya tahlilan setelah kematian itu tidak ada anjurannya. Dan perlu antum ketahui, ulama yang paling keras menentang masalah tahlilan adalah ulama mazhab Syafi'i. Ulama mazhab Syafi'i. Bahkan dalam kitab yang banyak dikaji-kaji di pesantren-pesantren, I'anatul Talibin, syarah daripada Fathul Mu'in, disebutkan di sana tentang haramnya ya melakukan tahlilan. Tentang haramnya melakukan tahlilan. Bahkan yang sangat mengagumkan saya, ada salah seorang ulama ya, mufti mazhab Syafi'i yang pernah tinggal di kota Makkah. Nama beliau Asy-Syaikh Ahmad bin Zaini Dahlan rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau. Asy-Syaikh Ahmad bin Zaini Dahlan ini memfatwakan tentang bahwasanya tahlilan adalah bid'ah mungkarah, dapat pahala orang yang mengingkarinya. Kenapa saya kagum? Karena Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan sangat benci terhadap Wahabi. Beliau membenci Wahabi, tetapi giliran tahlilan beliau katakan bid'ah. Syekh Ahmad Zaini Dahlan, silahkan antum buka kitab I'anatul Talibin. Ini kitab yang insyaallah ma'ruf, kitab I'anatul Talibin, syarah Fathul Mu'in, dikaji di banyak pesantren. Ya. Di sana dibawakan fatwanya Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah hudah amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah, mari kita bahas video barusan. Saya yakin dalam video tadi si Ustadz itu ketinggalan informasi terkait dengan referensi ataupun redaksi yang ada dalam kitab I'anatul Talibin. Beliau sempat mengatakan bahwa tahlilan di dalam mazhab Syafi'i itu dilarang dan dikategorikan sebagai bid'ah mungkaroh. Dan ini tercantum di dalam kitab yang sangat familiar di pesantren, yaitu kitab I'anatul Talibin, hasyiah dari syarah Fathul Mu'in, dan beliau juga mencatut nama salah seorang ulama yang menjadi mufti di Makkahul Mukarramah pada saat itu, yaitu As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Jadi As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan menurut ulama tadi melarang kegiatan tahlilan dan mengkategorikannya sebagai bid'ah mungkaroh. Nah teman-teman, sekarang kita bahas, kita cek apa benar di dalam kitab I'anatul Talibin ini benar-benar membahas tentang tahlilan atau justru kasus yang berbeda. Kami temukan di dalam kitab I'anah pada jilid 2 Shahifah 227-228, memang ada redaksi yang menyatakan begini dalam kitab I'anah. Ma yaf'aluhun nas minal ijtima' inda ahlil mayyit wa sun'it tu'am minal bida'il munkarati allati yuthabu ala man iha waliyul amri. Naam, benar. Apa yang dilakukan oleh masyarakat, kemudian mereka melakukan perkumpulan di rumah duka, dan rumah duka membuat makanan untuk masyarakat tersebut. Ini tergolong bid'ah mungkar, dan jika dilarang, jika diingkari, dilarang oleh waliul amri, maka waliul amri itu akan mendapatkan pahala. Ini adalah redaksi yang biasanya sering dicomot oleh saudara kami dari kelompok Salafi Wahabi. Mungkin Ustadz yang ada di video barusan juga membaca redaksi ini, teman-teman. Namun yang perlu diketahui, sebenarnya redaksi ini tidak dalam rangka menyikapi kegiatan tahlilan. Karena kenapa? Karena ini adalah konteksnya fatwa. Dan konteks fatwa itu menjawab sesuatu yang sedang ditanyakan oleh si sa'il, oleh si penanya. Makanya mufti di sini memberikan kode, yaitu na'am. Artinya bahwa jawaban ini spesifik untuk menjawab persoalan yang sedang diajukan dan ditanyakan kepada mufti Mekah pada saat itu. Nah sekarang kita lihat pertanyaannya. Apakah pertanyaannya itu tentang tahlilan, perkumpulan di rumah duka, yang diinisiasi oleh keluarga duka sendiri untuk mendoakan orang yang meninggal, untuk membaca Al-Quran, kemudian ada praktek sedekah, apakah itu yang ditanyakan oleh si sa'il? Nah, kita sekarang cek pertanyaannya. Pertanyaannya begini. Wa qad tala'tu ala su'alin rufi'ah lima fati Makkatil musyarrafah fima yaf'aluhu ahlul mayyit minat to'am wa jawabin minhum lidalik wa suratuhuma. Gambaran ataupun pertanyaan dan jawabannya begini. Ini adalah pertanyaannya.
Ma qaulul mafatil kiram bil baladil haram dama naf'uhum lil anam madal ayyam fil urfil khos. Mengenai tradisi yang berlaku fi baldatin liman biha minan ashkhos anna syakhsa idan taqula ila daril jaza wa hadara ma'arifuhu wa jiranuhu al-azaa. Dalam tradisi itu ketika ada orang yang meninggal, ada orang yang wafat, kemudian seluruh kenalannya, seluruh relasinya, tetangga-tetangganya itu hadir untuk melakukan takziah. Nah, ini perhatikan, ini konteksnya adalah al-aza, konteksnya adalah takziah. Sedangkan tahlilan itu konteksnya atau tujuannya itu adalah ad-du'a, mendoakan orang yang meninggal, bukan takziah, tapi ad-du'a. Jadi konteksnya ini adalah takziah. Nah, setelah itu apalagi kejadiannya? Jaro al-urfu bi annahum yantadhiruna ta'am. Ternyata para muazzin yang bertakziah, mereka setelah takziah tidak segera pulang. Mereka justru menunggu makanan dari keluarga duka. Jadi mereka berdesakan berkumpul di keluarga duka, di rumah duka untuk menunggu makanan. Harusnya kalau takziah, selesai takziah ya sudah pulang. Setelah berbelasungkawa kepada keluarga duka, itu ya sudah selesai. Jadi pulang, jadi tidak perlu menunggu makanan dari keluarga duka. Nah, di sini ternyata bi annahum yantadiruna ta'am. Mereka itu tetap berkumpul di keluarga duka untuk menunggu makanan. Nah, ini adalah konteks yang disikapi oleh Mufti Mekah. Wa min ghalabatil haya ala ahlil mayyit yatakallafuna takallufat tam. Lalu karena keluarga duka itu merasa terbebani, merasa sangat malu, reputasinya dipertaruhkan, nama baik keluarga dipertaruhkan pada saat itu, akhirnya mau tidak mau mereka memaksakan diri untuk membuat makanan. Wa yuhayyi'una lahum at'imatan adidatan. Mereka membuat makanan yang bermacam-macam, wa yuhdirunaha lahum bil masyaqqati syadidah, dan mereka menyuguhkan kepada para muazzin dengan perasaan yang sangat berat. Nah, ini konteksnya teman-teman ya. Jadi ini bukan konteks tahlilan, ini sangat berbeda dengan tahlilan baik dari sisi spirit tujuan ataupun dari sisi kelonggaran keluarga duka itu sendiri. Jadi yang disikapi oleh kitab I'anatul Thalibin ini adalah kejadian-kejadian pada saat takziah. Ketika selesai takziah, ternyata mereka para muazzin itu tidak segera pulang, justru menuntut keluarga duka untuk menyuguhkan makanan kepada mereka. Nah, ini yang kemudian disikapi, naam, benar. Nah, ini adalah kode untuk menjawab persoalan yang diajukan oleh si penanya. Jadi, dalam kitab I'anatul Thalibin menyatakan hal ini, hal tersebut yang ditanyakan termasuk bid'ah mungkaroh. Jadi perkumpulan pada saat takziah untuk menunggu makanan, menuntut keluarga duka supaya membuat makanan kepada mereka para muazzin. Nah, ini adalah perbuatan bid'ah yang mungkar, dan jika dilarang oleh waliyul amri, maka waliyul amri akan mendapatkan pahala. Kemudian yang kedua, ini saya ingin menegaskan karena tadi beliau atau di video tadi sempat menyebutkan nama As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Bagaimana Sayyid Ahmad Zaini Dahlan menyikapi persoalan-persoalan yang seperti ini, boleh ataukah tidak? Ini kami temukan dalam kitab Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadi'in, ini karya Al-Imam Abi Mu'ti Muhammad bin Umar bin Ali Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Beliau ini juga merupakan salah satu murid dari As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Juga mensyarah kitab Qurratul Ain. Qurratul Ain itu disyarah menjadi Fathul Mu'in, kemudian juga disyarah oleh Imam An-Nawawi menjadi kitab Nihayatuz Zain. Kalau Fathul Mu'in itu disyarah oleh Asy-Syaikh Zainuddin Al-Malibari. Kalau Nihayatuz Zain ini disyarah oleh Imam An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Nah, bagaimana Imam Nawawi menyatakan atau menyikapi tentang tahlilan ini? Ini dikatakan pada Shahifah 281. Wat tasadduqu 'anil mayyiti biwajhin syar'iyyin matnubun. Bersedekah atas nama si mayit ini adalah satu anjuran.
wala yutaqayyadu bikaunihi fi sab'ati ayyamin au aktsaru au aqalla. Dan bersedekah ini tidak terbatas hanya pada 7 hari, atau lebih dari 7 hari, atau kurang dari 7 hari. Jadi bebas praktek sedekahnya itu kapan saja. Nah, kalau misalkan dibatasi pada 7 hari, kemudian 40 hari, kemudian 100 hari, kemudian 1000 hari, lalu setahun, dan seterusnya, ini bagaimana? Dikatakan, wa taqyidun bi ba'dil ayyam minal awaidih faqat. Jadi masyarakat yang membatasi pada beberapa hari, misalkan 7 hari atau 40 hari, ini hanya sebatas tradisi. Ini teman-teman ya, ini adalah tradisi, minal awaid. Siapa yang menyatakan ini? Kama afta bidzalik as-sayyid Ahmad Dahlan, ini sebagaimana yang difatwakan oleh as-sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Nah, ini sudah jelas. Jadi kita yang melakukan tahlilan selama 7 hari, kemudian pada hari ke-40, kemudian pada hari ke-100, ini adalah tradisi yang berlaku di Nusantara, yang berlaku di Tanah Jawa. Mungkin di luar Tanah Jawa itu ada tradisi yang berbeda. Di Tanah Jawa sendiri itu tidak semuanya 7 hari, ada yang 3 hari. Ada yang tahlilannya itu 1 hari saja. Malam pertama saja, itu tergantung situasi ekonomi dan juga tergantung kemampuannya. Jadi tidak ada yang memaksa dalam hal ini. Jadi sudah jelas ya, kama afta bidzalik as-sayyid Ahmad Dahlan. Ini yang dimaksud adalah Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Wa qad jarat 'adatun nas bitasadduq 'anil mayyit fi thalithin min mautihi. Dan ada kebiasaan masyarakat, mereka itu bersedekah atas nama si mayit, membuat makanan dengan tujuan sedekah pada hari ketiga, wa fi sabi'in, dan pada hari ketujuh, wa fi tamamil isrin, pada hari ke-20, wa fil arba'in, hari ke-40, wa fil mi'ah, hari ke-100, wa ba'da dzalik yaf'alu kulla sanatin haulan fi yaumil mauti. Setelah itu kemudian diadakan haul kematian yang menepati hari kematiannya. Ini juga diperbolehkan. Ini kama afadahu Syekhuna Yusuf As-Sumbulawini. Jadi ini teman-teman ya, saya kira ini sudah sangat jelas bahwa praktek tahlilan itu ya diperbolehkan. Dan di dalam kitab I'anatut Thalibin itu bukan menyikapi tahlilan, tapi itu adalah situasi yang terjadi pada peristiwa ataupun pada prosesi takziah. Di situ ada kejadian-kejadian yang menuntut keluarga duka itu harus berkorban. Itu teman-teman ya, tadi sudah kita bacakan. Nah, sekarang saya akan mengutip salah satu ulama yang sanad keilmuannya itu bersambung kepada As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, yaitu ulama Nusantara pula, yaitu Asy-Syaikh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau menyikapi tahlilan itu bagaimana? Di dalam kitab Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah pada Shahifah 8 dikatakan, fa idza arafta ma dzukir ta'lamu anna ma qila annahu bid'atun katikhadis subhati wat talafud bin niyati wat tahlil 'inda tasadduqi 'anil mayyiti ma'a adamil mani anhu wa ziyaratil kubur wa nahwi dzalik laisa bi bid'atin. Ketika kamu mengetahui, memahami pemaparan-pemaparan ataupun mizan tentang bid'ah, jadi bid'ah itu sebenarnya pengertiannya bagaimana, kemudian yang tercela itu kriterianya bagaimana, yang tidak tercela kriterianya bagaimana, ini diulas oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan ketika kamu paham dengan semua itu, maka kegiatan yang kamu tuduh sebagai bid'ah, katikhadis subhati, seperti berzikir menggunakan biji tasbih, ataupun melafalkan niat, ini juga biasanya dituduh sebagai bid'ah. Wat tahlil, dan juga tahlilan ketika bersedekah atas nama si mayit, ma'a adabil mani anhu, selama tidak ada mani penghalang. Kalau maniknya misalkan menggunakan harta ahli waris yang tidak disepakati, ataupun di dalam ahli waris itu masih ada ahli waris yang mahjur alaih, itu namanya adalah manik. Jadi tahlilan dalam rangka untuk bersedekah atas nama si mayit, membuat makanan dengan niat sedekah, wa ziyaratil kubur, dan juga ziarah kubur, wa nahwi dzalik, dan yang lain, ini laisa bi bid'atin, tidak
bid'ah. Itu teman-teman ya. Jadi tidak tercela. Jadi apa kesimpulannya? Bahwa tahlilan itu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Jadi di dalam kitab-kitab yang biasanya menjelaskan tentang ijtima, berkumpul, kemudian di situ diklaim sebagai bid'ah mungkaro, kalau di I'anatul Thalibin yaitu prakteknya seperti tadi. Kemudian selain itu juga ada perkumpulan yang memang tujuannya untuk meratapi. Itu juga tidak diperbolehkan. Makanya yang tujuannya misalkan untuk meratapi atau indat tafakhur, untuk membanggakan diri. Keluarga duka mengundang masyarakat untuk datang ke acara walimah kematian. Dan keluarga duka tujuannya ingin disebut sebagai orang dermawan. Nah, itu dikatakan sebagai niyahah. Ataupun memberikan makanan, membuat makanan untuk diberikan kepada wanita-wanita yang menangis karena meratapi si mayit, itu juga masuk dalam kategori niyahah. Nah, tahlilan itu bukan niyahah, tahlilan itu adalah mendoakan. Mendoakan si mayit itu sudah jelas ada dalilnya. Membaca Al-Quran, misalkan surah Yasin, kemudian surah-surah pendek yang lain, itu juga ada dalilnya. Kemudian berzikir yang ditujukan kepada si mayit itu juga ada dalilnya, dan bahkan pernah dilakukan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bersedekah itu dalilnya sudah jelas. Sedekah itu disepakati bahkan oleh para ulama. Itu mudah-mudahan ini memberikan informasi kepada Ustadz yang ada dalam video tadi, dan mudah-mudahan lebih cermat lagi ketika membaca referensi-referensi, utamanya referensi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.